Forkopimda saya hormati KMPU Abadi, Ketua KMPI, Ketua DPRK Kota Laksa dan segala jajarannya, Ketua Partai Pengusung, Wabil Khusus Gerindra Bapak Irwanto, Noman, PKS dan Alpis Hanura yang mewakili. Kita doakan Ketua KMPI kita cepat sehat, insya Allah, dan para calon wali kota dan wakil wali kota yang berhadir. Wakil wali kota saya mana? Coba bangunkan. Beda yang lain-lain laki-laki semua. Inilah negeri syariah ketika perempuan dan anak berurusan dengan pemimpin, datanglah sama ibu. Agar tidak perlu datang ke wali kota. Bayangkan kalau janda cantik, janda kembang datang ke saya, habis dipukul suami tunjukin, dipukul orang lain tunjukin ke saya. Tidak syariah. Ini anak mudanya Pak Anto hari ini. Terampasnya kehidupan dunianya pemuda. Saya mau bilang visi-visi, semua ada bilang visi. Semua mau bangun ekonomi, semua mau bangun pabrik, semua mau bikin lapangan kerja. 17 tahun berlalu Aceh damai. Mana lapangan kerja? Semua cuap-cuap dari gubernur, bupati dan wali kota. Semua untuk pemuda. Satu gelanggang olahraga pun tidak ada di Kota Laksa. Banda Aceh punya taman budaya, Laksa mana taman budaya? Makanya kita lebih baju di zaman Pak Harto, OKP ini hidup, benar? Hari ini OKP semua mati suri. Kasih kesempatan Al-Fatih, saya akan fasilitasi OKP. Saya janji akan ke mereka yang tidak punya kantor, saya kasih kantor. Bicara pemuda ujung tombak negeri ini, Majelis Taklim Pemuda harus hidup di tiap desa, di setiap kampung. Ustadz-ustadznya difasilitasi oleh Pemko nanti, akan digaji oleh Pemko. Yang penting anak mudanya mau, anak muda Islami yang dekat dengan masjid, remaja masjid, hidupnya 5 waktu anak muda di masjid, hidupnya pengajian, insya Allah rahmat Allah akan turun ke negeri Laksa ini. Jangan bicara syariat kalau kita tidak pernah memulai. Kami ini udah takut mati, pasti ada di masjid. Apalagi subuh. Kalau kalian begadang jam 3, jam 4, cukup sampai subuh aja sekalian, pulang tidur. Ini udah begadang rugi, subuhnya tidak. Ini baru kita bicara pemuda. Pemuda ujung tombak, agama ujung tombak negeri. Hari ini anak muda kita dengan gadget, judi online dan narkoba. Beri mereka fasilitas. Pastikan mereka ada di fasilitas yang kita berikan. Insya Allah. Bicara lapangan kerja 2007 saya minta Aceh ketika damai, pemerintah Aceh saat itu saya minta BLK dibangun di Aceh agar pemuda-pemuda kita lulus kuliah, tamat SMA maupun tidak sekolah, bisa dilatih menjadi tenaga kerja terampil bersertifikat agar benjin Buya kalau dan Buya Kamal berarti. Kita nonton Menko hari ini kita cuma jadi security, nggak lebih. Berapa banyak perusahaan minyak yang ada di Aceh? Mana Pertagas berapa menyerap tenaga kerja? Pertagas diberikan saham kepada Aceh pada saat itu. Sebuah kebodohan kita tidak mengambilnya. Saya nggak mau cerita panjang, saya cukup tunjukin. Saya staf khusus gubernur. Saat itu DPR ada Dina Ruzari saat itu. Sama-sama kita jalankan apa yang terjadi. Maka ke depan kita sulit membuat sesuatu. Kenapa? Waktu dana kita 1,1 triliun Kota Laksa, hari ini cuma 800 miliar sekian defisit. Kenapa bicara defisit? Dulu waktu ada uang kenapa nggak bicara?
Mohon maaf, ini realita yang saya sampaikan. Makanya saya pada saat jadi staf khusus gubernur meminta pada terjadi mualif pada saat itu 1 triliun per tahun untuk ekonomi duafa dan miskin seluruh Aceh. Bayangkan kalau 5 tahun dibunuh 5 triliun. Hari ini rumah duafa sudah dibagi di seluruh Aceh. Untuk menerima rumah duafa itu punya tanah bersertifikat nama sendiri. Duafa mana yang punya tanah? Maka Pemko ke depan memastikan duafa harus diberikan tanah. Kalau kamu mau rumah dulu tak bisa diterima mereka nggak punya tanah. Ngomong tanah. Kalau mau nikah hari ini udah gratis di KUA. Kita bicara realita, kita bicara masa depan. Saya bicara anak muda, hari ini anak muda. KFPI ini hidup di saat-saat seperti ini saja. Benar? Dari mana anggaran mereka? Ya, harus jujur. Saya ketua ormas, saya tahu bagaimana pahitnya kita harus menjual proposal buat sebuah acara. Hari ini kita jadi pengemis OKP ini ke Pemko. Tak boleh, anak muda harus kreatif, harus kreatif. Tapi jangan cari makan di OKP. Itu yang saya ingatkan. Insya Allah kita nggak mau janji mulu. Bagaimana memastikan ekonomi perempuan rumah tangga, ibu-ibu duafa dan miskin bisa berkreasi di rumahnya, tidak harus keluar rumah, bekerja paruh waktu jadi pembantu menjadi fitnah, anak-anaknya dibesarkan oleh alam. Maka kalau narkoba jadinya jadi bandar narkoba dia, kita yang salah, pemimpin yang salah, tidak membina orang-orang susah dan miskin. Itu yang paling utama. Lapangan kerja, BLK akan masihkan lapangan kerja nanti. Bila tidak ada lapangan kerja di Aceh, kita ekspor mereka ke luar negeri pun mereka diterima dengan layak karena mereka punya sertifikat. Sebentar lagi blok agama, ada blok A yang akan dibor lagi, anak Aceh dipastikan harus lulus di situ. Bayangkan Indomaret masuk seluruh Aceh, produk lokal tidak ada 10% itu di dalamnya. Bagaimana sih mau beri izin? Keripik, saya pantau keripik. Karanganyar masuk, dipantau ke Medan, dibalak balik, kemasan tidak bagus untuk menolak. Akhirnya tidak masuk. Yang masuk dari yang lain kemasan lebih jelek. Hari ini harus dipastikan usaha-usaha seperti itu harus ada produk lokal sebelum kita memberi izin. Mohon izin Pak Masrud waktunya. Insya Allah kalau produk lokal tadi tidak dimasukkan ke dalam, kita jauh di sini. Kecuali selamat untuk pemuda kota Laksa. Pemuda yang islami, pemuda yang kreatif, ke depan insya Allah bisa membangun kota Laksa lebih baik. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.